Sorak-sorai penonton di Stadion Gia Lam, Hanoi, mendadak berubah jadi desahan kecewa dari kubu pendukung Indonesia. Satu persatu pemain timnas voli putri Indonesia menunduk lesu setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Skor akhir di papan digital tak terbantahkan, Vietnam 3, Indonesia 0. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal realita pahit yang menamparkan keras wajah optimisme publik voli tanah air. Sebelum pertandingan, harapan begitu besar tertuju pada Megawati Hangestri. Ia baru saja pulang dari ajang internasional dan kini berseragam timnas lagi, siap memperkuat skuad Garuda Merah di CV League 2025. Status Megawati sebagai pevoli Indonesia paling bersinar saat ini membuat banyak pihak yakin, kehadirannya bisa mengubah permainan dan mengangkat mental tim. Sejumlah media olahraga di Indonesia bahkan menempatkan pertandingan ini sebagai duel pembuktian. Vietnam dikenal sebagai tim paling konsisten di Asia Tenggara dalam 5 tahun terakhir. Namun kini, Indonesia hadir dengan kekuatan terbaiknya, termasuk Megatron, sapaan akrab Megawati, yang jadi simbol harapan. Namun sejak peluit pertama dibunyikan, situasi di lapangan justru menunjukkan kenyataan berbeda. Vietnam langsung mendominasi jalannya pertandingan, menekan dari sisi sayap dan memanfaatkan celah di sektor pertahanan Indonesia yang terlihat gugup. Serangan balik dari Megawati beberapa kali ditahan oleh blok Vietnam yang tinggi dan rapat. Set pertama menjadi mimpi buruk. Dalam waktu kurang dari 25 menit, Vietnam menutupnya dengan skor mencolok 25-17. Wajah-wajah pemain Indonesia menunjukkan kebingungan dan ketidakpastian. Beberapa dari mereka tampak berusaha menyemangati satu sama lain, tapi momentum sudah jelas berpihak pada tuan rumah. Di bangku cadangan, pelatih Indonesia terlihat mondar-mandir gelisah. Ia mencoba berbagai variasi rotasi, tapi tak ada yang benar-benar efektif memecah pertahanan Vietnam. Megawati sendiri terus berjuang dengan semangat tinggi, namun koneksi antar pemain Indonesia terlihat belum padu. Sementara itu, para komentator Vietnam di layar televisi lokal tak henti-hentinya memuji penampilan kolektif timnya. Mereka juga beberapa kali menyindir bahwa Indonesia datang hanya dengan mengandalkan satu nama besar, tanpa pola tim yang jelas. Ucapan itu mulai terasa menyakitkan, karena seiring waktu, dominasi Vietnam makin menjadi-jadi. Set kedua dan ketiga berjalan seperti pengulangan babak sebelumnya. Indonesia hanya sempat unggul di awal set, tapi kemudian kehilangan kontrol akibat kesalahan sendiri dan servis Vietnam yang sulit diantisipasi. Sementara itu, Megawati mulai terlihat kelelahan karena terus-menerus menjadi tumpuan. Ketika pertandingan berakhir, bukan hanya skor yang telak, tetapi juga atmosfer yang mengiringinya. Di sosial media, komentar dari netizen mulai bermunculan, baik dari dalam negeri maupun dari Vietnam. Pertandingan ini bukan sekadar kekalahan biasa, tapi seperti tamparan bagi ekspektasi besar yang sebelumnya telah dibangun begitu tinggi. Indonesia datang dengan mimpi besar. Tapi di babak pertama CV League 2025 ini, mimpi itu dibenturkan langsung dengan kenyataan pahit yang membangunkan semua pihak bahwa tak cukup hanya punya Megawati. Butuh lebih dari sekadar bintang untuk menundukkan tim yang bermain sebagai satu kesatuan. Vietnam tidak hanya menang, mereka mengendalikan seluruh pertandingan dari awal hingga akhir dengan presisi dan kedisiplinan yang mencengangkan. Begitu peluit set pertama dibunyikan, para pemain Vietnam langsung mengambil inisiatif serangan. Mereka menekan Indonesia lewat servis keras dan akurat, memaksa libero Indonesia kesulitan menerima bola pertama dengan bersih. Blok-blok tinggi dari duet middle blocker Vietnam membuat serangan Megawati sering mentah di net. Beberapa kali Megatron berhasil mencetak poin, namun tak ada kelanjutan serangan dari rekan-rekannya yang lain. Ini membuat Vietnam dengan mudah membaca alur permainan Indonesia dan hanya perlu fokus menghentikan satu pemain saja. Sementara itu, permainan Vietnam sangat kolektif. Semua pemain aktif baik menyerang maupun bertahan. Setter mereka mampu mendistribusikan bola ke berbagai arah, membuat pertahanan Indonesia kocar-kacir menebak kemana bola berikutnya akan diarahkan. Taktik ini membuat pemain-pemain Indonesia kehilangan fokus dan saling menyalahkan di lapangan. Para penonton di stadion juga merasakan aura dominasi Vietnam. Mereka bersorak keras setiap kali Megawati gagal mencetak angka, seakan menjadi simbol bahwa kekuatan individual tak bisa mengalahkan kekompakan tim. Sorakan, Vietnam Vodich. Vietnam juara, menggema bahkan sebelum set pertama usai. Set pertama ditutup dengan skor 25-17.
Skor yang terasa menyakitkan bagi tim sekelas Indonesia, apalagi dengan kehadiran pemain bintang sekelas Megawati. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia belum siap dalam hal organisasi permainan dan mental bertanding. Masuk ke set kedua, strategi Indonesia tampak sedikit berubah. Bola-bola cepat mulai dicoba, dan Megawati mencoba bermain lebih sabar, memilih waktu untuk spike. Namun lagi-lagi, pertahanan Vietnam luar biasa disiplin. Setiap bola disambut dengan baik, dan serangan balik mereka justru makin tajam. Keunggulan fisik dan semangat juang pemain Vietnam terlihat jelas. Mereka tak hanya bermain rapi, tapi juga agresif dan penuh percaya diri. Mereka seolah tahu bahwa kekuatan Megawati tak cukup untuk membawa Indonesia keluar dari tekanan, dan terus menekan dari semua sisi. Ketika skor set kedua mulai menjauh, ekspresi kelelahan mulai tampak di wajah para pemain Indonesia. Pelatih mencoba mengganti beberapa pemain, namun perubahan itu tidak memberi dampak signifikan. Megawati yang semula menjadi andalan justru semakin terkunci pergerakannya karena strategi Vietnam yang berhasil mengisolasinya. Set kedua kembali dimenangkan Vietnam dengan skor 25-19. Walau sedikit lebih ketat dari sebelumnya, perbedaan kualitas permainan tetap mencolok. Di bangku cadangan, beberapa pemain Indonesia terlihat menutup wajahnya dengan handuk, mungkin menahan tangis atau menahan rasa kecewa yang mendalam. Sementara itu, bench Vietnam penuh senyum dan semangat. Pelatih mereka tampak memberikan arahan tenang, memberi motivasi tanpa banyak tekanan. Raut wajah mereka menunjukkan bahwa mereka telah mempelajari permainan Indonesia dengan sangat matang dan datang dengan satu misi, mengalahkan Indonesia tanpa celah. Set ketiga jadi penutup pertandingan yang makin mengukuhkan dominasi Vietnam. Indonesia sempat memimpin 8-5 di awal, tapi kesalahan-kesalahan kecil mulai muncul lagi, servis yang terlalu panjang, receive yang melambung terlalu tinggi, dan komunikasi yang kacau saat bola tanggung. Vietnam, dengan sabar dan sistematis, kembali mengambil alih jalannya permainan. Ketika skor menunjukkan 24-20 untuk Vietnam di set ketiga, stadion sudah bersiap merayakan kemenangan. Satu spike tajam dari outside hitter Vietnam menjadi pukulan terakhir, menutup laga dengan skor 25-20 dan memastikan kemenangan 3-0 atas Indonesia. Sementara itu, kamera televisi menangkap ekspresi kosong Megawati yang berdiri mematung di tengah lapangan. Bagi Vietnam, ini bukan hanya kemenangan biasa, tapi pernyataan. Mereka bukan lagi sekadar tim kuat di ASEAN, tapi tim yang bermain dengan level Asia yang sesungguhnya. Dan bagi Indonesia, ini adalah momen refleksi bahwa untuk mengejar mereka, lebih dari sekadar transfer pemain bintang dibutuhkan, yang paling penting adalah pembentukan tim yang utuh, terlatih, dan siap mental. Di balik sorotan kamera yang kerap menyorot wajah Megawati Hangestri, tampak jelas beban berat yang dipikul sang megabintang. Setiap mata publik Indonesia menaruh harapan kepadanya, tetapi di laga melawan Vietnam, Megawati seperti bertarung sendirian. Ia mencetak poin terbanyak bagi Indonesia, namun kontribusinya seolah tak cukup membendung gempuran permainan cepat dan disiplin dari para pemain Vietnam. Pada awal set pertama hingga pertengahan set kedua, Megawati masih menunjukkan agresivitasnya. Spike keras dari sisi kanan lapangan beberapa kali menembus pertahanan Vietnam. Tapi setelah itu, tim lawan mulai menyesuaikan pola blok mereka, fokus mengantisipasi setiap langkah Megawati. Mereka tampaknya sudah mempelajari pola serangannya dengan cermat. Vietnam membuktikan bahwa menghadapi pemain kelas dunia seperti Megawati bukan berarti menyerah begitu saja. Justru mereka menyusun strategi kolektif untuk menetralisir pengaruhnya. Setter Indonesia kesulitan membagi bola secara bervariasi karena serangan dari sisi lain tak cukup tajam. Akhirnya, Megawati pun jadi target utama, dan lama-kelamaan terlihat kelelahan. Beban yang dipikul Megawati semakin berat karena ia juga harus memompa semangat rekan-rekannya yang mulai kehilangan fokus. Ia beberapa kali berteriak memberi semangat saat Indonesia kehilangan angka, tetapi situasi tak kunjung membaik. Reaksi Megawati menjadi cermin dari kepemimpinan di lapangan, meski pada akhirnya tidak bisa membawa hasil. Sorotan kamera bahkan menangkap momen ketika Megawati membenamkan wajahnya ke tangan, duduk di tepi lapangan saat time out. Ia terlihat frustrasi, bukan karena tak mampu mencetak poin, tapi karena ia sadar dirinya tak bisa mengangkat performa tim seorang diri. Sebuah momen yang mengundang simpati, namun juga menyadarkan publik bahwa voli adalah olahraga tim, bukan sekadar ajang unjuk gigi individu.
Pelatih Indonesia mencoba mencari cara agar serangan tidak hanya terpusat pada Megawati. Ia memasukkan beberapa pemain muda dan mengubah pola permainan. Tapi chemistry yang belum matang membuat serangan Indonesia mudah terbaca oleh Vietnam. Alih-alih mengejutkan lawan, perubahan itu justru membuat serangan semakin melemah. Vietnam sangat disiplin dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Mereka mampu mengubah bola tanggung menjadi peluang poin dalam 1-2 sentuhan. Bandingkan dengan Indonesia, yang bahkan untuk mengatur tempo pun sering kewalahan akibat receive yang tidak akurat. Hal ini membuat Megawati harus turun jauh ke belakang untuk membantu, padahal posisinya sebagai opposite hitter seharusnya fokus menyerang. Fisik Megawati mulai terkuras. Di akhir set ketiga, ia terlihat lambat dalam melakukan backup defense dan beberapa kali gagal mengejar bola yang memantul. Penonton Indonesia di tribun terlihat menunduk kecewa, sementara para fans Vietnam semakin lantang memberi dukungan. Perbedaan energi antara dua tim semakin terlihat jelas. Walaupun secara statistik Megawati masih mencatatkan poin tertinggi untuk timnya, semua itu tak berarti banyak jika tidak ada dukungan menyeluruh. Vietnam seakan menunjukkan bahwa strategi menghentikan Indonesia cukup dengan mengunci Megawati. Setelah itu, semua serangan Indonesia menjadi tumpul. Salah satu momen paling menyayat terjadi saat Megawati mencoba melakukan spike penentu saat Indonesia tertinggal 18-22. Bola sudah diumpan dengan sempurna, ia melompat tinggi, namun spike-nya diblok bersih oleh pemain Vietnam dan bola memantul ke lantai sisi Indonesia. Raut wajahnya langsung menegang. Ia hanya bisa berdiri, memandangi lantai dengan penuh kekecewaan. Publik Indonesia yang menyaksikan pertandingan dari rumah juga mulai ramai menyuarakan keprihatinan mereka di media sosial. Banyak yang tetap memberikan dukungan, tapi tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan. Mengapa timnas belum mampu tampil solid meski diperkuat bintang besar? Nama Megawati trending, namun dalam narasi yang penuh perdebatan. Dalam sesi pasca pertandingan, Megawati menolak banyak wawancara. Ia hanya mengatakan singkat bahwa ia akan terus berjuang bersama tim. Saya selalu berikan yang terbaik, tapi saya tidak bisa sendirian. Kami akan bangkit, ujarnya sambil berjalan cepat meninggalkan area mixed zone. Ucapannya cukup untuk menggambarkan betapa ia merasa perjuangannya tidak sepenuhnya berhasil malam itu. Meski kekalahan ini menjadi noda pahit, namun banyak pihak berharap ini menjadi titik balik bagi timnas voli putri Indonesia. Dengan bintang seperti Megawati yang sudah mengukir prestasi di kancah internasional, sudah saatnya sistem di sekitarnya dibenahi agar kualitasnya tidak sia-sia. Dan malam melawan Vietnam menjadi saksi bisu bahwa sehebat apapun Megawati, ia tetap butuh tim. Keesokan harinya, media-media Vietnam dipenuhi berita kemenangan gemilang timnas voli putri mereka. Tapi yang paling menarik perhatian publik bukan hanya hasil 3-0, melainkan bagaimana Vietnam mampu membungkam pemain top Asia Tenggara, Megawati Hangestri. Banyak headline yang sengaja menyinggung nama Megatron, namun dengan nada sinis, seolah kemenangan atas Indonesia terasa lebih manis karena berhasil menaklukkan sang bintang. Salah satu portal olahraga Vietnam, Tetao 247, memuat judul berani, Duko Megawati, Indonesia Van Pai Cui Dutruwok Sekman Tep Teh Vietnam, yang berarti, meski ada Megawati, Indonesia tetap tunduk pada kekuatan kolektif Vietnam. Judul itu menyiratkan bahwa Vietnam ingin menunjukkan kalau nama besar tak berarti banyak saat berhadapan dengan tim yang solid. Artikel tersebut membahas bagaimana Vietnam secara teknis mengunci Megawati. Mereka menyebutkan bahwa pelatih sudah menyiapkan latihan khusus untuk menghadapi spike keras milik Megawati. Dengan video analisis dan simulasi pertahanan, mereka mempelajari pola serangannya dan menyusun blok yang efektif. Hal itu terbukti saat beberapa spike Megawati justru menjadi poin untuk Vietnam. Bahkan media hiburan Vietnam ikut memberitakan pertandingan tersebut dengan nuansa sindiran. Salah satu akun X, sebelumnya Twitter, dengan banyak pengikut menulis, "Kami kira Megawati akan jadi masalah besar, ternyata yang jadi masalah adalah bagaimana Indonesia cuma bertumpu padanya." Cuitan itu viral, dibagikan ribuan kali, bahkan menembus trending topik di Vietnam. Komentar-komentar dari warganet Vietnam juga tak kalah pedas. Banyak yang menyebut timnas Indonesia tak punya strategi selain memberi bola ke Megawati. Mereka membuat meme perbandingan antara Vietnam yang bermain 6-6 dengan Indonesia yang 1-6. Meski bernada humor, komentar-komentar ini mengandung kritik tajam terhadap cara bermain timnas Indonesia.
Meski begitu, tak sedikit juga fans Vietnam yang tetap menghormati Megawati. Mereka mengakui kekuatan dan semangat juang Megatron. Salah satu komentar menyebut, dia memang hebat, tapi voli bukan olahraga satu orang. Tanpa dukungan sistem yang baik, bahkan pemain sekuat Megawati pun akan kalah. Pandangan ini lebih netral dan mencerminkan pemahaman akan esensi tim dalam olahraga. Beberapa jurnalis Vietnam bahkan memberikan analisis lebih dalam. Mereka membandingkan permainan Megawati saat membela Red Spark di Korea dengan saat membela timnas Indonesia. Perbedaannya mencolok, saat di klub, Megawati mendapat suplai bola yang akurat dan terorganisir. Sedangkan di timnas, ia sering harus mengambil posisi ekstrim, bahkan turun ke belakang untuk menyelamatkan bola. Salah satu media menyebutkan bahwa Vietnam punya keunggulan karena pembinaan usia muda mereka yang konsisten. Tim mereka diisi pemain-pemain muda yang sudah bermain bersama selama bertahun-tahun, menciptakan chemistry yang kuat. Sementara Indonesia dinilai terlalu bergantung pada momentum dan individu, bukan pada sistem jangka panjang. Di sisi lain, beberapa media olahraga Asia Tenggara juga ikut membahas kekalahan ini dari sudut pandang regional. Mereka menyoroti bagaimana Megawati tak bisa menampilkan performa terbaiknya karena sistem yang belum mendukung. Ini bukan kegagalan Megawati, tapi kegagalan kolektivitas, tulis salah satu media Thailand. Media Vietnam juga mengingatkan bahwa kemenangan ini harus jadi motivasi, bukan euforia sesaat. Kami mengalahkan Indonesia yang diperkuat pemain internasional. Tapi tantangan selanjutnya adalah mempertahankan konsistensi saat melawan tim-tim lain seperti Thailand dan Filipina, tulis kolumnis dari Fun Express. Di Indonesia sendiri, media masih menaruh simpati pada Megawati. Sebagian besar menilai ia sudah melakukan yang terbaik, hanya saja lawan terlalu solid. Tapi banyak juga yang mulai mendorong agar ada perombakan besar di timnas. Media seperti Bola Sport dan Kompas menyebutkan bahwa kekalahan dari Vietnam adalah sinyal darurat. Secara tak langsung, Vietnam kini menjadi cermin bagi Indonesia, bukan hanya dari sisi teknis, tapi dari sisi mentalitas dan pembinaan jangka panjang. Mereka memperlihatkan bahwa kerja keras kolektif, disiplin strategi, dan pengelolaan pemain bisa mengalahkan tim yang hanya mengandalkan satu atau dua nama besar. Dan Megawati, meskipun masih dijunjung tinggi, tidak bisa menutupi semua lubang yang ada dalam sistem. Di babak ini, nama Megawati jadi pusat sorotan. Tapi bukan hanya karena kegagalannya mencetak poin dalam jumlah besar, melainkan karena semua mata melihat bahwa ia adalah simbol dari sebuah tim yang masih butuh banyak pembenahan untuk bisa benar-benar bersaing di level ASEAN, apalagi Asia. Usai kemenangan timnas voli putri Vietnam atas Indonesia, media sosial di Vietnam langsung dibanjiri komentar. Di platform-platform seperti Facebook, X, hingga TikTok, perbincangan soal pertandingan itu tak hanya fokus pada dominasi Vietnam, tetapi juga pada satu nama yang terus disinggung, Megawati Hangestri. Sayangnya, banyak komentar yang bernada sinis dan menyudutkan tim Indonesia. Komentar yang paling viral muncul di grup komunitas olahraga Vietnam yang menulis, mereka cuma punya Megawati, kami punya tim. Kalimat singkat ini disertai gambar kolase saat para pemain Vietnam saling memberi tos dan tersenyum bersama, dibandingkan dengan potret Megawati yang tampak berdiri sendiri menunduk. Unggahan itu disukai lebih dari 20.000 orang hanya dalam beberapa jam. Banyak pula netizen yang menganggap kemenangan atas Indonesia adalah bukti bahwa permainan tim lebih penting dari nama besar. Salah satu akun menulis, Indonesia terlalu percaya pada satu orang. Begitu Megawati dikunci, selesai semuanya. Komentar itu disambut dengan puluhan komentar dukungan dan tawa, memperkuat narasi bahwa Vietnam sukses membongkar mitos Megatron. Beberapa bahkan menyebut Indonesia terlalu banyak diberitakan oleh media sendiri soal kehebatan Megawati, hingga lupa bahwa kemenangan ditentukan oleh 6 orang di lapangan. Salah satu pengguna TikTok Vietnam mengunggah video cuplikan Spike Megawati yang diblok oleh pemain Vietnam, dengan tulisan, ini yang katanya bintang. Video itu viral dan dipenuhi komentar bernada mengejek. Namun di tengah euforia itu, muncul juga suara netizen yang lebih bijak. Mereka menyarankan agar tidak meremehkan Megawati secara pribadi. Dia pemain hebat, tapi dia tidak bermain dengan tim yang mendukung. Yang perlu diejek bukan dia, tapi sistem tim Indonesia yang buruk, tulis salah satu akun dengan banyak pengikut, mendapat respons positif. Netizen lainnya membandingkan Megawati saat tampil bersama tim Korea Red Spark yang tampil luar biasa,
dengan performanya di timnas Indonesia. Bintang yang sama, tapi hasil berbeda. Itu menunjukkan bahwa dalam voli, sinergi itu mutlak, tulis seseorang yang mengaku penggemar voli Asia Tenggara. Beberapa komentar bahkan menyentil balik media Indonesia yang terlalu cepat meninggikan Megawati seolah ia akan mengubah wajah voli nasional dalam semalam. Bukan Megawati yang salah, tapi ekspektasi tak realistis yang dibebankan padanya, tulis seorang netizen dengan gaya netral yang menuai banyak tanda suka dari kedua kubu. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa komentar mayoritas dari fans Vietnam tetap menggambarkan kebanggaan yang tinggi terhadap keberhasilan tim mereka. Ada rasa percaya diri baru yang terpancar dari publik Vietnam, bahwa mereka kini menjadi pusat kekuatan voli wanita di Asia Tenggara, bahkan siap menantang negara-negara seperti Jepang atau Korea di masa depan. Netizen Vietnam juga menyebut bahwa laga melawan Indonesia hanyalah awal. Beberapa dari mereka bahkan menantikan rematch di laga berikutnya, berharap tim mereka bisa kembali mengajarkan pelajaran kepada Indonesia, terutama kepada fans yang terlalu mengandalkan satu pemain seperti Megawati. Di forum diskusi olahraga Vietnam, ada juga bahasan menarik soal bagaimana strategi Vietnam bisa meniru keberhasilan Thailand, yang sudah sejak lama meninggalkan pola main yang mengandalkan satu bintang saja. Mereka menyebut bahwa keberhasilan ini juga berkat reformasi pembinaan pemain muda secara sistemik dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, sebagian netizen Indonesia yang menyimak percakapan di kolom komentar media Vietnam tampak geram. Beberapa mencoba membalas komentar dengan membela Megawati, namun tak sedikit pula yang menyetujui kritik tersebut. Narasi yang muncul cukup menyedihkan, bahwa Indonesia masih kalah jauh dalam hal pembentukan tim dan strategi. Meski diwarnai sindiran, komentar netizen Vietnam ini pada dasarnya mencerminkan satu hal penting, bahwa kemenangan Vietnam atas Indonesia bukan sekadar soal fisik dan teknik, tapi juga soal kematangan berpikir dalam membentuk identitas permainan. Di mata mereka, Megawati adalah ancaman, tapi juga simbol dari kelemahan lawan yang terlalu bertumpu pada satu tumpuan. Dan pada akhirnya, meski nyinyiran dan pujian datang silih berganti, satu hal jelas terlihat, Megawati telah menjadi pusat perhatian di Asia Tenggara. Entah sebagai pujian, kekaguman, atau sasaran kritik, namanya kini tak bisa diabaikan. Tapi untuk Indonesia, hal ini bisa menjadi pelajaran penting, bahwa tim yang kuat harus dibangun, bukan hanya dijual dengan satu nama besar. Kekalahan telak dari Vietnam tidak hanya mengguncang ruang ganti timnas voli putri Indonesia, tetapi juga menggema ke seluruh jagat media sosial dalam negeri. Sejak pertandingan usai, nama Megawati dan timnas voli mendadak jadi trending di X dan TikTok. Seperti biasa, netizen Indonesia terbagi dua, antara yang tetap membela dan mendukung sang Megatron, dan yang mulai melontarkan kritik pedas terhadap tim maupun federasi. Sebagian besar netizen menyuarakan empati mereka pada Megawati. Mereka melihat betapa kerasnya ia berjuang sendirian di lapangan, mencoba menembus blok lawan, menyemangati rekan satu tim, bahkan beberapa kali menutupi kekurangan dalam receive dan cover defense. Kasihan Mega, dia kayak bertarung sendirian di tengah lapangan, tulis salah satu pengguna X dengan ribuan likes. Di sisi lain, tak sedikit pula yang menumpahkan kekesalan mereka terhadap tim pelatih dan federasi. Banyak yang menyayangkan timnas tidak berkembang meski sudah memiliki pemain bintang. Punya pemain sekelas Megawati tapi gak punya sistem. Ini namanya buang potensi, tulis akun lain, mengomentari video highlight kekalahan Indonesia dari Vietnam. Tagar timnas voli pun ramai digunakan sebagai sarana kritik dan harapan. Beberapa menyarankan agar federasi segera membenahi sistem pelatihan dan memperbanyak uji coba internasional. Netizen lainnya bahkan membuat benang panjang berisi analisis mengapa Indonesia tertinggal dari Vietnam dalam pembinaan atlet muda dan pencarian talenta daerah. Tak berhenti di situ, banyak juga yang membandingkan performa Megawati saat bermain untuk Red Spark di Korea Selatan dengan penampilannya bersama timnas. Mereka menyadari bahwa performa individu Megawati sebenarnya tetap stabil, tetapi support sistem di timnas terlalu lemah. Di Korea dia dilayani, di Indonesia dia harus melayani, tulis salah satu komentar yang viral. Namun kritik terhadap Megawati juga tetap muncul, meski jumlahnya tak sebanyak yang membela. Ada yang menganggap sang bintang belum layak disebut sebagai pemain kelas dunia karena gagal membawa Indonesia menang. Kalau memang sehebat itu, harusnya bisa dong bawa tim menang, tulis seorang netizen yang langsung diserang balik oleh banyak fans Megatron.
Situasi makin ramai ketika salah satu akun olahraga besar di Indonesia mengunggah statistik pertandingan yang menunjukkan bahwa 70% serangan timnas Indonesia berasal dari Megawati. Angka itu memperkuat narasi bahwa tim terlalu bergantung padanya. Komentar pun membanjir, dari sindiran halus hingga kritik tajam terhadap ketidakseimbangan strategi timnas. Beberapa legenda voli Indonesia juga ikut angkat bicara. Mereka meminta agar publik jangan terlalu membebani Megawati dengan ekspektasi berlebihan. Megawati memang luar biasa, tapi dia bukan superwoman. Kemenangan adalah hasil kerja tim, bukan satu orang, ujar mantan pemain timnas dalam sebuah wawancara radio. Di sisi lain, sejumlah pelatih lokal mengaku heran mengapa permainan timnas terlihat kaku dan monoton. Mereka menilai tim seperti tidak memiliki plan B ketika serangan utama gagal. Kita terlalu textbook, mudah ditebak. Padahal ada potensi besar di luar Megawati yang bisa dikembangkan, kata seorang pelatih klub elit tanah air. Ketegangan ini juga memunculkan diskusi serius di kalangan komunitas voli Indonesia. Beberapa menyuarakan perlunya Liga Nasional yang lebih kompetitif, agar generasi tidak mandek dan pemain bintang tidak terlalu dominan. Ada pula yang menyarankan agar Megawati diberikan istirahat dan fokus ke klubnya, sementara timnas dibentuk ulang dengan strategi baru. Meski suasana penuh kekecewaan, banyak netizen yang berharap ini menjadi titik balik. Kita sudah dikalahkan dengan menyakitkan. Jangan sampai kekalahan ini sia-sia. Harus jadi evaluasi besar, tulis satu akun. Bahkan sejumlah warganet membuat petisi daring untuk mendorong perubahan struktur manajemen dan pelatih timnas voli putri. Kekalahan dari Vietnam ternyata lebih dari sekadar hasil buruk. Ia menjadi pemantik kesadaran bahwa selama ini timnas terlalu terlena dengan satu nama. Kini, rakyat sudah membuka mata bahwa untuk membawa nama Indonesia kembali disegani di Asia Tenggara, butuh strategi matang, pembinaan serius, dan tim yang kompak. Bukan hanya mengandalkan satu Megawati. Di tengah sorotan kemenangan telak Vietnam atas Indonesia, satu suara berbeda muncul dari kubu tuan rumah, yaitu dari pelatih kepala timnas Vietnam sendiri, Coach Pham Thi Hoa. Dalam konferensi pers pasca laga, ia memberikan apresiasi khusus untuk salah satu pemain lawan, Megawati Hangestri. Dia tetap pemain berbahaya. Tim kami harus kerja ekstra keras untuk bisa mengurangi dampaknya, ujarnya dengan nada hormat. Pernyataan sang pelatih sempat membuat suasana konferensi pers hening sejenak, karena sebagian besar media lokal tengah fokus membahas dominasi Vietnam. Namun, Coach Hoa dengan tegas menyampaikan bahwa salah satu kunci kemenangan Vietnam justru karena mereka mempersiapkan diri secara spesifik untuk menghadapi Megawati. Kami tahu dia pemain bertalenta luar biasa. Di Korea Selatan dia mencetak banyak poin dan jadi tulang punggung tim. Maka, kami latih blok kami buat simulasi dari video-video permainannya. Setiap sesi latihan menjelang pertandingan ini, ada satu pemain yang ditugaskan untuk memerankan Megawati agar anak-anak bisa beradaptasi, lanjutnya. Pelatih Vietnam menyebutkan bahwa jika mereka hanya mengandalkan permainan biasa, maka Megawati bisa saja mencetak lebih banyak poin dan membuat pertandingan jauh lebih ketat. Ia bahkan menyebut bahwa mental Megawati sangat kuat, karena tetap berjuang sampai akhir meski jelas terlihat kewalahan secara tim. Komentar ini menjadi sorotan media. Sejumlah portal berita Vietnam mengangkat headline positif seperti, Coach Hoa hormati Megawati, dia bukan musuh, tapi contoh atlet hebat. Sikap ini mendapat pujian luas dari warganet, termasuk dari netizen Indonesia yang mengapresiasi sportivitas tersebut. Di sisi lain, Coach Hoa juga memberi kritik tersirat pada timnas Indonesia. Ia menyayangkan mengapa pemain sekelas Megawati tidak dibekali dengan sistem permainan yang mendukungnya. Saya yakin jika dia bermain di dalam sistem yang solid, pertandingan hari ini akan sangat berbeda, ucapnya. Pernyataan itu dinilai sebagai pesan tajam namun elegan kepada manajemen timnas Indonesia. Sebab, dalam dunia voli, seorang pelatih memahami betapa pentingnya chemistry dan pola main kolektif. Coach Hoa seolah ingin mengatakan bahwa bakat saja tidak cukup, harus ada struktur, strategi, dan eksekusi yang rapi. Tak berhenti di situ, beberapa pemain Vietnam pun mengakui kehebatan Megawati. Sang kapten, Nguyen Thi Thanh Thuy, mengatakan bahwa dia sempat gugup ketika harus berhadapan langsung dengannya di net. Dia cepat dan kuat, kami harus berteriak agar blok kami tetap terkoordinasi. Dia benar-benar menekan kami secara mental, ungkap Thanh Thuy. Komentar-komentar ini mengundang reaksi hangat dari publik voli Indonesia.
Banyak yang mengaku terharu karena di tengah badai kritik dan ejekan netizen, justru lawan yang baru saja mengalahkan Megawati lah yang menunjukkan penghormatan dan apresiasi sejati. Beberapa akun fanbase bahkan menyebarkan kutipan-kutipan dari Coach Hoa sebagai bentuk penguatan moral. Di media sosial, netizen mulai mengubah arah narasi. Dari yang semula berisi kekecewaan, kini mulai muncul semangat untuk membangun kembali kekuatan timnas. Kalau lawan saja bisa hormat sama Megawati, masa kita sendiri terus menyalahkan dia? Tulis satu akun yang viral di TikTok. Pernyataan Coach Hoa juga menjadi bahan diskusi di forum-forum voli Indonesia. Banyak pelatih lokal dan pengamat mulai terbuka menyadari bahwa terlalu banyak tekanan diletakkan di pundak Megawati. Mereka menekankan pentingnya mengembangkan pola permainan yang membebaskan Megawati untuk benar-benar fokus pada perannya, bukan jadi pemain serba bisa hanya karena tak ada pilihan lain. Babak ini pun menjadi semacam jendela refleksi. Kemenangan Vietnam memang patut dirayakan, tapi pengakuan dari mereka bahwa Megawati adalah ancaman nyata mengindikasikan satu hal penting, Indonesia punya amunisi luar biasa, hanya saja belum punya senjata lengkap untuk mengoptimalkannya. Dan pengakuan itu datang dari pihak yang berhasil mengalahkannya. Pasca pertandingan melawan Vietnam, suasana di timnas voli putri Indonesia masih diliputi keheningan. Meskipun hasil akhir mengecewakan, beberapa pemain mulai menunjukkan semangat untuk bangkit. Megawati Hangestri, yang sempat menjadi sorotan utama, terlihat kembali ke lapangan latihan dengan wajah fokus dan tenang. Ia mengunggah sebuah kutipan di media sosialnya, kekalahan hanyalah bahan bakar untuk melaju lebih jauh. Unggahan Megawati tersebut langsung dibanjiri dukungan dari para penggemar. Tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari Vietnam. Banyak fans voli Vietnam menuliskan komentar positif seperti, "Kamu tetap luar biasa. Jangan menyerah," atau "Kalau kami punya pemain seperti kamu, kami juga akan bangga." Hal ini menjadi bukti bahwa respek tak mengenal batas negara. Kekalahan ini ternyata juga menggerakkan hati beberapa tokoh olahraga nasional. Salah satu legenda voli Indonesia, Aprilia Manganang, memberikan pesan khusus lewat media. Ia menyarankan agar federasi mulai serius membangun sistem pendukung untuk para pemain, bukan hanya menumpukan harapan pada satu bintang. Megawati tidak bisa bermain sendirian selamanya. Kita butuh generasi, kita butuh sistem, ujarnya tegas. Di sisi lain, beberapa pihak di PBVSI mulai terdorong untuk mengevaluasi sistem pemusatan latihan nasional. Wacana untuk mengundang pelatih asing kembali mencuat, terutama pelatih yang punya pengalaman mengelola tim-tim Asia Tenggara yang kini mulai mendominasi seperti Vietnam dan Thailand. Tujuannya jelas, memperbaiki sistem taktik dan kolektivitas permainan. Kekalahan dari Vietnam akhirnya menjadi titik balik. Bukan hanya sebagai pukulan, tapi juga sebagai cermin besar untuk menatap masa depan dengan kepala dingin. Fans Indonesia yang semula kecewa, kini mulai memunculkan tagar baru di media sosial, tagar bangkit bersama Megawati dan tagar Timnas Putri Rebon. Tagar ini viral, menandakan bahwa publik mulai sadar bahwa membangun tim bukan perkara instan. Menariknya, media Vietnam juga tetap memberikan atensi pada Megawati. Salah satu artikel yang viral berjudul, "Satu bintang tak cukup, Indonesia butuh lebih dari Megawati," menjadi perbincangan hangat di kalangan komunitas voli. Artikel itu menyoroti bahwa Indonesia punya potensi besar, tapi masih belum mampu mengolahnya dalam satu sistem permainan modern. Megawati sendiri tetap konsisten menunjukkan profesionalismenya. Ia bahkan terlihat menemani pemain-pemain muda dalam sesi latihan tambahan. Beberapa jurnalis mengabadikan momen saat Megawati memberi motivasi kepada pemain pelapis, sebuah sikap yang menunjukkan bahwa meski dihujat, ia tetap menjunjung tinggi tanggung jawabnya sebagai pemimpin tidak resmi di tim. Pelatih kepala Indonesia pun akhirnya buka suara. Ia mengakui ada banyak kekurangan dari sisi persiapan dan mental bertanding. Namun ia menegaskan bahwa kekalahan dari Vietnam justru menyadarkan seluruh tim bahwa tidak bisa lagi berpuas diri hanya karena punya satu pemain andalan. Semua negara sudah berkembang, kita juga harus bergerak, katanya. Reaksi fans Vietnam yang pada awalnya sempat menyentil kini berubah menjadi dukungan. Mereka mengakui bahwa kemenangan hanyalah satu sisi dari cerita, namun menghargai lawan yang kuat adalah bagian dari semangat sportivitas sejati. Bahkan sebuah fanbase Vietnam memposting kolase foto Megawati dan Tan Thuy dengan caption, "Dua Ratu Asia Tenggara, mari bertarung lagi di masa depan." Momen ini pun menciptakan hubungan yang lebih hangat antar kedua komunitas voli.
Beberapa fans dari dua negara mulai membuat konten kolaboratif di TikTok dan Instagram, berisi kompilasi permainan apik dari pemain-pemain kedua tim, serta pesan perdamaian dan saling dukung antar rival. Sebuah tren positif yang tak terduga lahir dari satu kekalahan menyakitkan. Menjelang kompetisi selanjutnya, Timnas Voli Putri Indonesia mulai bersiap dengan pendekatan baru. Tidak lagi hanya mengandalkan Megawati, tapi mulai melibatkan pemain muda yang menjanjikan. Megawati kini bukan sekadar pencetak poin, tapi juga mentor bagi generasi penerus. Babak ini menutup kisah pahit dengan sebuah harapan. Meski sempat terpuruk, reaksi fans Vietnam, apresiasi pelatih lawan, dan semangat Megawati untuk bangkit membuat publik percaya. Kekalahan bukan akhir, ini hanya awal dari kebangkitan panjang Timnas Voli Putri Indonesia. Dan di balik semua kritik dan sorotan, Megawati tetap berdiri tegak sebagai simbol ketangguhan. Pasca pertandingan melawan Vietnam, suasana di Timnas Voli Putri Indonesia masih diliputi keheningan. Meskipun hasil akhir mengecewakan, beberapa pemain mulai menunjukkan semangat untuk bangkit. Megawati Hangestri, yang sempat menjadi sorotan utama, terlihat kembali ke lapangan latihan dengan wajah fokus dan tenang. Ia mengunggah sebuah kutipan di media sosialnya, kekalahan hanyalah bahan bakar untuk melaju lebih jauh. Unggahan Megawati tersebut langsung dibanjiri dukungan dari para penggemar. Tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari Vietnam. Banyak fans voli Vietnam menuliskan komentar positif seperti, "Kamu tetap luar biasa. Jangan menyerah," atau "Kalau kami punya pemain seperti kamu, kami juga akan bangga." Hal ini menjadi bukti bahwa respek tak mengenal batas negara. Kekalahan ini ternyata juga menggerakkan hati beberapa tokoh olahraga nasional. Salah satu legenda voli Indonesia, Aprilia Manganang, memberikan pesan khusus lewat media. Ia menyarankan agar federasi mulai serius membangun sistem pendukung untuk para pemain, bukan hanya menumpukan harapan pada satu bintang. Megawati tidak bisa bermain sendirian selamanya. Kita butuh generasi, kita butuh sistem, ujarnya tegas. Di sisi lain, beberapa pihak di PBVSI mulai terdorong untuk mengevaluasi sistem pemusatan latihan nasional. Wacana untuk mengundang pelatih asing kembali mencuat, terutama pelatih yang punya pengalaman mengelola tim-tim Asia Tenggara yang kini mulai mendominasi seperti Vietnam dan Thailand. Tujuannya jelas, memperbaiki sistem taktik dan kolektivitas permainan. Kekalahan dari Vietnam akhirnya menjadi titik balik. Bukan hanya sebagai pukulan, tapi juga sebagai cermin besar untuk menatap masa depan dengan kepala dingin. Fans Indonesia yang semula kecewa, kini mulai memunculkan tagar baru di media sosial, tagar bangkit bersama Megawati dan tagar Timnas Putri Rebon. Tagar ini viral, menandakan bahwa publik mulai sadar bahwa membangun tim bukan perkara instan. Menariknya, media Vietnam juga tetap memberikan atensi pada Megawati. Salah satu artikel yang viral berjudul, "Satu bintang tak cukup, Indonesia butuh lebih dari Megawati," menjadi perbincangan hangat di kalangan komunitas voli. Artikel itu menyoroti bahwa Indonesia punya potensi besar, tapi masih belum mampu mengolahnya dalam satu sistem permainan modern. Megawati sendiri tetap konsisten menunjukkan profesionalismenya. Ia bahkan terlihat menemani pemain-pemain muda dalam sesi latihan tambahan. Beberapa jurnalis mengabadikan momen saat Megawati memberi motivasi kepada pemain pelapis, sebuah sikap yang menunjukkan bahwa meski dihujat, ia tetap menjunjung tinggi tanggung jawabnya sebagai pemimpin tidak resmi di tim. Pelatih kepala Indonesia pun akhirnya buka suara. Ia mengakui ada banyak kekurangan dari sisi persiapan dan mental bertanding. Namun ia menegaskan bahwa kekalahan dari Vietnam justru menyadarkan seluruh tim bahwa tidak bisa lagi berpuas diri hanya karena punya satu pemain andalan. Semua negara sudah berkembang, kita juga harus bergerak, katanya. Reaksi fans Vietnam yang pada awalnya sempat menyentil kini berubah menjadi dukungan. Mereka mengakui bahwa kemenangan hanyalah satu sisi dari cerita, namun menghargai lawan yang kuat adalah bagian dari semangat sportivitas sejati. Bahkan sebuah fanbase Vietnam memposting kolase foto Megawati dan Tan Thuy dengan caption, "Dua Ratu Asia Tenggara, mari bertarung lagi di masa depan." Momen ini pun menciptakan hubungan yang lebih hangat antar kedua komunitas voli. Beberapa fans dari dua negara mulai membuat konten kolaboratif di TikTok dan Instagram, berisi kompilasi permainan apik dari pemain-pemain kedua tim, serta pesan perdamaian dan saling dukung antar rival. Sebuah tren positif yang tak terduga lahir dari satu kekalahan menyakitkan. Menjelang kompetisi selanjutnya, Timnas Voli Putri Indonesia mulai bersiap dengan pendekatan baru.
Tidak lagi hanya mengandalkan Megawati, tapi mulai melibatkan pemain muda yang menjanjikan. Megawati kini bukan sekadar pencetak poin, tapi juga mentor bagi generasi penerus. Babak ini menutup kisah pahit dengan sebuah harapan. Meski sempat terpuruk, reaksi fans Vietnam, apresiasi pelatih lawan, dan semangat Megawati untuk bangkit membuat publik percaya kekalahan bukan akhir. Ini hanya awal dari kebangkitan panjang timnas voli putri Indonesia. Dan di balik semua kritik dan sorotan, Megawati tetap berdiri tegak sebagai simbol ketangguhan.